Well, hello, back to again on Himakta Channel. Kali ini aku akan bahas mengenai teori ilmu ekonomi makro, di mana pembahasannya adalah fakta-fakta pertumbuhan. So, jangan di skip videonya. Semangat belajar, selamat belajar. Oke, langsung saja pada bagian pertama kita akan bahas tentang mengukur standar hidup. Jadi, ketika membandingkan standar hidup antar negara, kita harus pastikan menggunakan angka PPP. Apa sih PP itu? Tarif PPP atau Purchasing Power Parity, yaitu teori yang menggunakan serangkaian harga yang sama untuk kedua negara dan kemudian mengukur kuantitas setiap barang yang dikonsumsi di masing-masing negara dengan menggunakan serangkaian harga yang sama. Nah, ketika membandingkan negara kaya versus negara miskin, perbedaan antara angka PPP dan angka berdasarkan kurs saat ini dapat sangat besar. Walaupun perbedaan ini masih besar, namun jauh lebih kecil ketimbang rasio yang kita peroleh dengan menggunakan kurs saat ini. Perbedaan antara angka PPP dan angka berdasarkan kurs saat ini umumnya lebih kecil ketika melakukan perbandingan antar negara. Oke, lanjut, kita telah melihat tabel pertumbuhan di negara-negara kaya sejak tahun 1950. Tabel di bawah menunjukkan evaluasi output per orang atau GDP dibagi dengan populasi yang diukur dengan harga PPP untuk Prancis, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. Kita dapat melihat data negara tersebut bukan hanya karena negara itu merupakan kekuatan ekonomi utama dunia, tapi juga karena apa yang dengan negara tersebut secara luas mewakili apa yang terjadi di negara maju selama setengah abad terakhir. Yang pertama, terdapat peningkatan output perorangan yang besar, lalu yang kedua, terdapat konvergensi output per orang antar negara. Selanjutnya, kita membahas tentang tinjauan yang lebih luas antar waktu dan ruang. Dengan melihat bukti di antara serangkaian negara yang luas dan periode yang lebih lama memunculkan fakta-fakta berikut ini. Yang pertama, itu sebenarnya pada skala sejarah manusia, pertumbuhan output yang terus-menerus merupakan fenomena terkini. Lalu yang kedua, konvergensi tingkat output per orang bukan merupakan fenomena di seluruh dunia. Banyak negara Asia mengejar dengan cepat, tetapi sebagian besar negara Afrika baik tingkat output per orang maupun tingkat pertumbuhan yang rendah. Periode stagnasi output per orang ini seringkali disebut dengan era Malthusine. Peningkatan output menurutnya akan menghasilkan penurunan mortalis yang menimbulkan peningkatan populasi hingga output per orang kembali ke tingkat awalnya. Nah, selanjutnya itu ada berpikir mengenai pertumbuhan untuk suatu landasan. Yang pertama itu ada fungsi produksi agregat. Awal teori pertumbuhan adalah fungsi produksi agregat atau aggregate production function, yaitu spesifikasi dari hubungan antara output agregat dengan dua input dalam produksi, yaitu modal dan tenaga kerja. Hubungan antara output agregat dan kedua input diberikan yaitu Y sama dengan F dalam kurung K dikali N. Seperti sebelumnya, Y adalah output agregat, K adalah modal yaitu jumlah semua mesin, pabrik, dan bangunan kantor dalam ekonomi, dan N adalah tenaga kerja di mana jumlah pekerja dalam ekonomi. Seberapa besar output produksi berdasarkan input tersebut bergantung pada tingkat teknologi. Selanjutnya ada pengembalian pada skala dan faktor. Pengendalian pada skala konstan atau constant return to scale menyatakan jika skala operasi meningkat atau berlipat, yang berarti jika kuantitas modal dan tenaga kerja berlipat, maka output akan berlipat pula. Kelipatan tersebut diasumsikan sebagai X. Jadi rumusnya adalah XY sama dengan F dalam kurung XK dikali dengan XN. Menurut pengembalian pada skala konstan, terdapat pengembalian yang menurun atas setiap faktor dan mempertahankan faktor lainnya konstan. Kita akan merujuk ke properti bahwa peningkatan modal akan menimbulkan peningkatan output yang semakin kecil sebagai pengembalian yang menurun terhadap modal atau decreasing returns to capital. Selanjutnya ada output per pekerja dan modal per pekerja. Fungsi produksi bersama dengan asumsi pengembalian pada skala konstan menyeratkan bahwa ada hubungan yang sederhana antara output per pekerja dan modal per pekerja.
Rumusnya yaitu N per N sama dengan F dalam kurung K dibagi N dikali dengan N dibagi N sama dengan F dalam kurung K per N dikali dengan 1. Dengan keterangan Y per N adalah output per pekerja, K per N adalah modal per pekerja. Jadi persamaan ini memberitahu bahwa jumlah output per pekerja bergantung pada jumlah modal per pekerja. Modal per pekerja naik, demikian pula dengan output per pekerja juga akan naik, sehingga output per pekerja akan kecil. Mari kita perhatikan grafik di atas. Grafik di atas adalah grafik output per pekerja atau Y per N. Output per pekerja atau Y per N terletak di sumbu Y, dan modal per pekerja terletak di sumbu X. Jika diperhatikan, jika sumbu Y meningkat, maka sumbu X pun meningkat. Jadi, peningkatan output per pekerja YN dapat berasal dari peningkatan modal per pekerja KN. Ini adalah hubungan yang baru saja kita bahas. Ketika KN meningkat, yaitu bergerak ke kanan, pada sumbu horizontal, maka YN pun meningkat. Jadi, sumber pertumbuhan pada peningkatan output per pekerja dan modal per pekerja berasal dari perbaikan tingkat teknologi yang menggeser fungsi produksi dan menimbulkan output per pekerja yang lebih besar berdasarkan modal per pekerja. Perbaikan teknologi menggeser fungsi produksi ke atas. Seperti pada grafik di atas adalah pengaruh perbaikan teknologi. Jadi, perbaikan tingkat teknologi itu mempengaruhi fungsi produksi dan menimbulkan output per pekerja yang lebih besar berdasarkan modal per pekerja, sehingga perbaikan teknologi akan membuat kurva menaik ke atas. Oke, itulah tadi video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.